Citra merasakan ketakutan yang sesungguhnya saat menatap lembaran kosong. Padahal, ia bukan seorang penulis maupun jurnalis. Besok, ia akan memulai kehidupan baru dan pekerjaan baru dengan fasilitas tinggal di rumah majikan. Sang majikan adalah seorang pengusaha kaya dan berpengaruh yang jelas, tidak pernah pusing menghitung kekayaannya. Tanpa basa-basi, pria itu langsung menyampaikan syarat-syaratnya melalui telepon. Saya butuh seorang perawat pribadi dengan ijazah psikoterapis untuk mendampingi putri saya 24 jam sehari. Saya punya villa di kawasan Sentul yang sangat nyaman dengan fasilitas hidup yang luar biasa. Anda akan mendapatkan kenyamanan penuh, tetapi selama 3 bulan masa percobaan, Anda tidak akan mendapat 1 hari libur pun. Gaji yang besar akan mengimbangi semua ketidaknyamanan sementara ini. Pria yang memperkenalkan diri sebagai Bapak Budi Hartono itu menyebutkan nominal honor yang membuat kaki Citra lemas. Dalam sebulan, pendapatannya akan setara dengan gajinya di rumah sakit selama setahun, termasuk semua bonus dan tunjangan. Mereka sepakat bahwa Citra akan mulai bekerja 3 hari lagi. Selama waktu itu, ia akan mengemas barang-barang pribadi yang diperlukan, menyiapkan peralatan medis yang relevan untuk sesi terapi dengan pasien, dan kemudian ia akan diberi hak untuk membuat daftar semua hal lain yang mungkin dibutuhkan dalam pekerjaannya. Mobil akan menjemput Anda di depan lobi apartemen tepat jam 8 pagi. Nama sopirnya Denny. Tolong kirimkan alamat Anda ke nomor ini. Bapak Budi Hartono mengucapkan setiap kata dengan tajam dan jelas. Seolah sedang mencetak koin, Citra bahkan berpikir bahwa setiap menit pria ini mungkin bernilai emas dan perak, saking profesionalnya. Namun, ia justru menyukai sikap itu. Ia tidak suka pembicaraan yang bertele-tele dan tidak menghargai orang dari ucapan manisnya, melainkan dari tindakan mereka. Di usianya yang ke-26, ia tahu betul bahwa waktu akan menempatkan segalanya pada tempatnya dan menunjukkan siapa diri seseorang sebenarnya. Dan inilah dirinya, Citra Handayani, seorang psikoterapis dengan ijazah cum laude, keindahan dan kebanggaan fakultas, harapan para dosen. Di SMA, saat teman-temannya yang berkarakter ringan beterbangan dari diskotek ke bar, ia mati-matian belajar. Masuk ke fakultas kedokteran di universitas negeri, hanya bisa dijamin sebagian oleh nilai rapor yang cemerlang, ujian masuk yang ia lewati, dengan nilai sempurna, menjadi penopangnya. Uang di keluarga Pak Subroto, seorang pekerja pabrik, dan istrinya, Ibu Lucy, seorang penjual di toko kue, tidak cukup untuk pendidikan yang serius, bukan berarti orang tuanya adalah pribadi yang terpinggirkan. Ayahnya hanya minum di hari-hari besar, tidak menyukai kebiasaan buruk itu, dan tidak pernah menghabiskan gaji untuk mabuk-mabukan bersama rekan kerjanya. Berasal dari desa terpencil yang jauh, ayahnya pindah ke kota ketika semua lahan pertanian di kampung halamannya dibeli oleh pengusaha untuk dijadikan kawasan industri. Sebuah perusahaan besar membangun pabrik pengolahan susu dan daging dengan format baru dan lini teknologi paling inovatif. Pak Subroto sempat ditawari pekerjaan di sana, tetapi ia menyimpan dendam pada para pemilik baru itu, yang seenaknya menggusur pemakaman tempat orang tuanya dan orang tua Ibu Lucy dimakamkan, yang seenaknya meratakan desa mereka, hingga menjadi puing-puing, sebuah monumen arkeologis dari kehidupan mereka yang telah lalu. Dalam hati, ia tahu itu setimpal. Penduduk desa mereka sudah terjerumus dalam alkohol karena tidak ada pekerjaan, semua orang berbondong-bondong pindah ke kota. Hanya ia dan Lucy yang bertahan demi gubuk dan sejengkal tanah mereka. Namun, akhirnya mereka pun menyerah. Saat itu Citra berusia 14 tahun. Begitulah ia menjadi anak kota. Dengan uang hasil penjualan tanah dan rumah, mereka membeli sebuah apartemen 2 kamar di gedung tua di pinggiran Jakarta. Bangunan bata merah itu kokoh dan kuat, sepertinya akan bertahan lama. Pak Subroto diterima bekerja di sebuah pabrik dengan tangan terbuka. Gajinya tidak besar, tetapi keluarga mereka bisa hidup pas-pasan. Ibu Lucy cepat berteman dengan para tetangga. Merekalah yang memberitahunya ada lowongan di toko kue karena penjual yang lama baru saja pensiun. Lucy yang pekerja keras diterima dengan baik dan tidak pernah diganggu. Kebahagiaan berakhir dalam sekejap. Pak Subroto menjemput istrinya dari toko kue dengan mobil kijang tua mereka. Sebuah truk box roti yang besar dan canggung sedang berputar di halaman,
lalu menabrak mobil kecil mereka tanpa menyadarinya. Nasib tragis, pengemudi dan penumpangnya tewas di tempat. Kehidupan Citra di kota dimulai sebagai seorang yatim piatu. Dulu, Citra sangat bersemangat pergi ke sekolah, selalu suka belajar. Buku-buku tentang hubungan antar manusia ia lahap dalam semalam. Begitu tertariknya ia pada bagaimana para tokoh akan bertindak dalam situasi sulit ketika dihadapkan pada pilihan. Di panti asuhan, tempat ia tinggal setelah tragedi itu, ia sempat terpuruk, tetapi kemudian menyalurkan kesedihannya pada belajar, agar tidak terus teringat pada orang-orang terkasih yang telah tiada. Setengah tahun kemudian, ia diangkat oleh orang tua asuh. Namun, hubungan yang hangat dan tulus tak pernah terjalin di antara mereka. Ia memang pindah ke kontrakan 2 kamar mereka setidaknya bukan panti asuhan, di mana semua anak memimpikan keluarga dan orang tua, bahkan di usia remaja, tetapi ia lebih sering bermimpi untuk segera dewasa dan hidup sendiri. Gadis naif yang lugu ini, Citra, mencoba menilai orang dari perilaku mereka, menebak bagaimana seseorang akan menunjukkan dirinya dengan mempertimbangkan sifat dan karakternya seorang psikolog otodidak. Ia semakin suka berpikir bahwa seseorang bisa diubah, garis perilakunya bisa digeser, bisa diyakinkan. Di kelas 11, Citra sering menghabiskan waktu di perpustakaan, membaca karya-karya Freud, Jung, Bandura, Galperin, Vygotsky, dan Bechterew. Teman-teman sekelasnya bahkan tidak tahu nama-nama itu. Ia meraih nilai cemerlang di sekolah dengan susah payah, duduk berhari-hari dan bermalam-malam di atas buku pelajarannya. Prestasinya tidak melibatkan hadiah atau sogokan kepada guru, tidak ada yang bisa membayarnya. Murid berbakat itu mendapat nilai tinggi dengan tulus dan murah hati. Teman-temannya tidak mengganggunya karena keanehannya, mereka sudah lama menyerah pada sifat eksentriknya. Padahal, ada alasan kuat untuk memberinya perhatian lebih. Citra sangat cantik, memiliki sihir kewanitaan yang bisa mengubah pria menjadi budak, pengagum, dan pemuja begitu melihat sosok langka dengan kesempurnaan fisik seperti itu. Rambutnya yang seindah padi matang bergelombang jatuh di punggungnya yang lurus. Mata hijaunya yang teduh dengan pupil gelap seolah mengajak siapapun untuk tenggelam dalam kedalamannya. Bentuk tubuhnya yang sintal menciptakan aura sensualitas. Pergelangan tangan dan kakinya yang ramping menyiratkan darah biru. Pesona, keanggunan, kehalusan alam tidak beristirahat pada penampilan luarnya. Hanya saja, Citra sendiri seolah tidak menyadari semua itu. Ia terus-menerus menggerogoti granit ilmu pengetahuan dan mengabaikan tatapan penuh hasrat dari kaum pria dari segala usia. Setelah menerima ijazah, sebagai seorang yatim piatu yang berprestasi, pihak Universitas Kedokteran merasa kasihan padanya. Kehidupan gadis ini dramatis. Kita bisa membuat pengecualian untuknya, carikan tempat di jalur beasiswa. Ia lulus ujian masuk dengan nilai sempurna tanpa bimbingan belajar atau biaya apapun. Ia kembali tinggal di apartemennya yang tersisa setelah kematian orang tuanya hak milik pribadi, tidak ada yang bisa menggugat atau mengambilnya. Ia berpakaian sangat sederhana, tidak modis, tentu bukan seperti orang-orangan sawah, tetapi menganut gaya klasik yang sedikit menutupi pesona alaminya. Ia sama sekali tidak memperhatikan pria di sekitarnya, saking terpesonanya dengan psikologi. Namun, suatu hari ia jatuh ke dalam perangkap seorang playboy berpengalaman. Vino juga tampan, ironis, berani, dan tak terduga. Dengan itulah ia berhasil memikat Citra. Ia jatuh cinta setengah mati. Ketika diajak mampir untuk segelas anggur, ia menyambutnya dengan antusias, sadar betul apa yang akan terjadi selanjutnya. Hanya saja, jiwa pria itu busuk. Vino meniduri Citra karena taruhan dengan teman-temannya dari kalangan atas yang pernah mencoba mendekati gadis itu, tetapi ditolak mentah-mentah. Dengar, anak manja, katanya pada temannya saat itu, aku akan menaklukkan gadis ini tanpa banyak keributan. Setelah itu, jalanmu akan mulus, paham bocah? Jangan ajari aku, balas anak orang penting itu. Kalau kau bisa membuatnya takluk padaku, aku akan memberimu 10 juta rupiah. Maka, Vino berusaha sekuat tenaga. Citra menyadari tipu muslihat itu pada pertemuan berikutnya setelah malam panas mereka. Kekasihnya yang berapi-api itu tiba-tiba menjadi sedingin es. Citra tidak pingsan,
ia menganggap ketertarikannya pada Vino yang tampan itu sebagai ulah hormon. Namun, honor untuk si tampan yang terlalu percaya diri itu tak pernah ia dapatkan. Citra menarik kesimpulan yang mendalam untuk dirinya sendiri, ia tidak akan membiarkan pria manapun mendekatinya lagi. Minum kopi dan kue di kafe terdekat di antara jam kuliah? Tentu saja. Pergi ke bioskop bersama seluruh kelas? Kenapa tidak? Tetapi upaya lain yang menyerupai pendekatan romantis ia hentikan sejak awal. Ada banyak pria yang mengantre, tetapi mereka hanya berharap sia-sia, semua mendapat penolakan telak. Masalah dokter muda itu tidak berakhir setelah menyelesaikan kursus teori. Ia mendapatkan tempat di program residensi di sebuah klinik psikoterapi bergengsi. Di sana, ia dengan rakus menyerap setiap kata dari idola barunya, Kepala Departemen Rehabilitasi, setelah gangguan kognitif serius. Sang kepala departemen mengajarinya banyak hal, menugaskan pasien-pasien sulit kepada residen yang penuh perhatian itu, dan kemudian membantunya mendapatkan rujukan ke tempat bergengsi lainnya. Di sana, pelecehan dari kaum pria berlanjut. Yang pertama, atau lebih tepatnya, Elang yang gigih, adalah salah satu dokter yang memiliki pengaruh profesional di klinik tersebut. Ia tidak bertele-tele, memanggil spesialis muda itu ke ruangannya. Kita perlu makan malam bersama hari ini untuk membahas prospek karier Anda di institusi kami. Beritahu orang di rumah bahwa Anda tidak akan pulang malam ini. Begitulah katanya, langsung, tanpa basa-basi. Blak-blakan bahwa kariernya hanya bisa diraih melalui tempat tidurnya. Citra menolak undangan itu dengan tegas dan tanpa penyesalan, yang segera ia bayar mahal. Ternyata sebelum kedatangannya, persediaan obat penenang yang berada di bawah pengawasan ketat selalu aman. Tetapi setelah ia datang, pil-pil mahal itu mulai hilang berkotak-kotak. Keterlibatan atau ketidakterlibatannya dalam pencurian itu tidak diselidiki. Ia segera ditunjukkan pintu keluar, diancam dengan penyelidikan yang akan berujung pada daftar hitam dalam profesinya. Kasus berikutnya terjadi di sebuah unit gawat darurat spesialis tempat ia bekerja. Timnya memiliki fokus yang sempit, dipanggil untuk mengatasi agresi perilaku yang menyebabkan perkelahian, penganiayaan terhadap kerabat, atau keadaan afek sementara. Pasien mereka adalah orang-orang di ambang batas, berada di antara diagnosis waras dan tidak waras, hidup di antara serangan gangguan jiwa dan masa remisi. Mengapa mereka tidak diisolasi dari masyarakat? Ada banyak alasan. Kadang-kadang kerabat menebus mereka, kadang-kadang pasien itu sendiri mampu membayar dengan uang dan koneksi untuk menghindari kecurigaan akan ketidakwarasan mereka. Citra sebelumnya tidak tahu ada layanan medis seperti itu di kota. Ia bisa masuk ke sana berkat telepon dari dosen yang melindunginya selama residensi. Perjalanannya mengunjungi orang-orang aneh, begitu timnya menyebut mereka, berakhir setelah sebulan. Suatu kali, ia berada dalam satu tim dengan kepala kantor mereka. Ia juga terkadang ikut serta dalam razia psikologis, mengatakan bahwa ia sudah lama tidak ke sirkus dan ingin mencari hiburan. Citra muak dengan sinismenya, tetapi tidak punya pilihan. Setelah shift yang cukup tenang, sang atasan menawarkan untuk mengantarnya pulang. Kantor mereka terletak di luar kota, bus pertama baru akan datang 1 jam lagi, dan semua orang lelah setelah malam tanpa tidur. Dengan bodohnya, wanita muda itu setuju, tetapi sang atasan tidak menuju ke kota, melainkan membawanya ke hutan terdekat. Manis? Aku tidak suka basa-basi, ia menghembuskan napas berbau alkohol ke wajah Citra. Si brengsek itu tidak takut apa-apa. Setelah menenggak setengah botol whisky di dalam mobil, Citra langsung ingin keluar dari mobil, tetapi pria itu hanya tertawa. Separuh kota ini mendapatkan surat keterangan waras dariku jika diperlukan. Aku tidak takut pada polisi atau petugas lalu lintas. Ia sendiri tidak bisa menjelaskan dari mana datangnya kekuatan untuk menampar pria itu dengan keras. Kepala pria itu tersentak, ia menatap rekannya dengan heran. Jadi kau jual mahal, ya? Baiklah, jalan kaki sana dari sini. 11 kilometer ke kota. Sambil jalan-jalan, dinginkan kepalamu, wanita sok suci tidak punya tempat di timku. Tanyakan saja pada karyawan wanita kami yang manapun. Sekarang, enyah kau. Citra tidak bertanya apa-apa kepada siapapun. Pada shift berikutnya, ia menulis surat pengunduran diri dan pergi.
Lagi-lagi tanpa praktik, lagi-lagi tanpa pekerjaan. Ia menganggur di rumah selama 1,5 bulan. Tidak ada satu klinik pun yang mau menerimanya, bahkan sebagai perawat. Desas-desus tentang reputasinya yang buruk telah menyebar di dunia medis. Bagaimana menafsirkannya? Setiap orang memutuskan sendiri. Psikoterapis Citra Handayani, yang sangat paham tentang berbagai jenis agresi, tahu betul fenomena barat yang disebut pelecehan, tetapi ia tidak pernah menyangka akan menjadi korbannya sendiri. Ia belum tahu bagaimana, sebagai pemilik kecantikan feminin yang mencolok, membangun penghalang dari gangguan menjijikan yang secara kasar melanggar ruang pribadinya. Hal ini harus ia pikirkan matang-matang untuk masa depan. Telepon dari Bapak Budi Hartono yang datang sehari yang lalu, mengakhiri serangkaian kegagalan panjang. Ia tidak hanya akan mengambil pekerjaan ini, ia akan mendapatkannya jika perlu. Mengapa ia merasa begitu takut sekaligus bersemangat pada saat yang sama? Ia sendiri tidak bisa menjelaskannya. Apa yang hari esok siapkan untukku? Ia bersenandung dengan suara berat, lalu bertanya lagi, apakah aku akan jatuh tertusuk panah? Kemudian ia tertawa terbahak-bahak untuk menekan kekhawatiran yang mengganggu itu jauh ke dalam. Lowongan itu tidak biasa. Perawat pribadi untuk seorang gadis yang menderita penyakit darah mematikan, ditambah lagi dengan sindrom Asperger. Sindrom ini tidak begitu dikenal oleh orang awam yang jauh dari istilah medis. Singkatnya, pengaruhnya pada pasien dapat digambarkan sebagai ketidakmampuan, ketidakmungkinan, atau ketidaksediaan untuk berkomunikasi dengan dunia luar, hidup dalam dunia kecil. Mereka sendiri yang jarang sekali dimasuki orang asing. Di masyarakat, orang-orang seperti itu disebut autis. Riwayat calon pasien Citra diperparah oleh penyakit darah autoimun yang serius. Di dalam tubuh korban yang malang itu, sel-sel saling menyerang, menghancurkan jaringan yang mereka temui di medan perang. Saat ini, kondisi pasien dinilai sedang, dengan remisi yang berkepanjangan yang memberi ayahnya kesempatan untuk berada di sisi gadis tercintanya lebih lama. Berapa lama lagi penyakit licik ini akan berperilaku baik? Mungkin hanya Tuhan di surga yang tahu. Para dokter hanya bisa mengangkat tangan dengan simpatik, Bapak Budi, kami melakukan semua yang kami bisa, tetapi hanya keajaiban yang bisa menolong gadis itu. Kita hidup di dunia nyata dengan hukum alam yang kejam, dan berkuasa atas semua makhluk hidup di planet ini. Semua itu sudah saya dengar ribuan kali, jawab sang ayah yang berduka. Apa saran Anda? Bagaimana saya bisa mencerahkan hidupnya jika ia tidak bereaksi terhadap apapun, acuh tak acuh, tidak aktif, pendiam, dan sunyi? Saya tidak pernah melihatnya tersenyum. 16 tahun dalam ketidakpastian yang konstan, ini bisa membuat orang gila. Spesialis terkemuka dalam gangguan spektrum autistik yang duduk di kursi di seberang Bapak Budi Hartono berpikir sejenak, lalu berkata, saya punya seorang dokter. Karier profesionalnya tidak begitu mulus, ia tidak pernah bertahan lama di satu institusi medis pun. Dan saya tidak bisa mendapatkan alasan dari kegagalan yang terus-menerus ini darinya. Ia adalah salah satu murid paling cerdas di angkatan saya, menunjukkan harapan besar, bersemangat untuk membantu orang-orang yang kurang beruntung, mengikuti semua metode dan inovasi terbaru di bidang kami. Tapi di klinik, ia kempes seperti balon. Sayangnya, saya tidak bisa mengawasi setiap mahasiswa cemerlang saya. Saya memberinya beberapa rekomendasi, tetapi tidak berhasil. Baru-baru ini, kami tidak sengaja bertemu di toko kue tempat saya membeli kue untuk ulang tahun istri saya. Kami bertukar kontak kalau ada informasi tentang lowongan di suatu tempat di klinik binaan kami, undanglah gadis ini, ia menjalani residensi di rumah sakit saya. Saya bisa menjaminnya, hampir seperti menjamin diri saya sendiri. Bapak Budi Hartono menimbang semua pro dan kontra dalam benaknya dan memutuskan bahwa ia tidak akan rugi apa-apa. Perawat-perawat sebelumnya tidak berhasil menangani Kania. Mungkin gadis muda ini bisa melakukan sesuatu. Penghuni di rumah besarnya tidak sedikit. Juru masak kesayangannya, Bibi Lastri, yang telah bekerja padanya selama 30 tahun, putranya, Bagus, seorang tukang kebun dan asisten Bibi Lastri untuk urusan rumah tangga, seorang pelayan dengan nama eksotis, Gabriela. Pasti ada tempat untuk Citra Handayani yang belum dikenal ini. Ada 4 kamar tamu yang kosong. Ia harus memberi perintah yang sesuai kepada Gabi begitu ia memanggil pelayan itu dalam hati.
eksperimen musim panas yang akan mengubah seluruh hidup mereka telah dimulai. Citra memutuskan untuk memulai perubahan radikal dalam hidupnya dari penampilannya. Ia perlu menciptakan citra kerja baru yang semaksimal mungkin menyembunyikan kecantikan alaminya. Ia tidak mau anugerah dari surga ini, yang ia anggap berlebihan, dan tidak pantas lagi-lagi mengganggunya bekerja dengan tenang. Dari lemari pakaiannya yang tidak terlalu besar, ia memilih celana longgar, rok gombrong berwarna gelap, sweater oversized, blus model longgar, serta sepatu datar dan bot. Beberapa piyama lucu dengan gambar kelinci di padang rumput. Citra menyukai pakaian dalam yang elegan dari Renda dan Sutra, tetapi tidak ada yang akan melihatnya di balik pakaian longgarnya. Butuh sedikit usaha dengan rambutnya. Rambutnya tidak mau dikepang menjadi sanggul cepol di kepalanya. Kacamata dengan lensa netral melengkapi penampilannya. Ia pernah membelinya untuk pesta kostum di universitas, dan sekarang berguna lagi. Puas dengan penampilannya, Citra memasukkan amunisi penyamarannya ke dalam tas besar, dan dengan lebih senang hati mulai mengumpulkan buku-buku khusus. Saat pasiennya beristirahat, ia akan mempelajari lebih detail tentang autisme sekali lagi. Pengobatan tidak boleh dimulai sembarangan, segala sesuatu membutuhkan pendekatan yang sadar dan rasional. Pukul 8 pagi, seperti yang dijanjikan oleh Bapak Budi Hartono, seorang pria muda yang ramah membunyikan bel apartemen Citra. "Selamat pagi, saya Denny. Mari saya bawakan barang-barang Anda ke mobil. Bos meminta Anda untuk memeriksa semuanya dengan teliti agar tidak ada yang tertinggal. Anda tidak akan bisa keluar selama 3 bulan. Kata-kata itu terasa begitu hangat dan menenangkan bagi Citra, sehingga ia langsung berpikir, kita akan cocok. Aku akan melakukan semua yang kubisa untuk itu. Perjalanan ke rumah barunya memakan waktu lebih dari 3 jam tanpa macet. Stasiun kereta terdekat sekitar 2 kilometer dari sini. Seolah membaca pertanyaan tanpa suara Citra, Denny berkata, "Ada 6 mobil di garasi, 2 sopir, apapun yang perlu dibeli dan diantar, Anda bisa menugaskannya pada saya." Citra dengan penasaran memandangi lingkungan sekitar rumah yang megah namun sangat menawan itu. Warnanya krem lembut dengan elemen dekorasi coklat yang orisinal di fasad, balkon, dan teras besar. Bangunan itu dikelilingi oleh area taman. Di kejauhan, terlihat kolam renang besar yang saat ini ditutupi oleh semacam bahan pelindung. Jalan setapak yang rata dilapisi ubin yang rapi dan bersih, hamparan pohon-pohon pinus, salah satu jalan setapak dibingkai oleh pohon beringin, dan taman mawar yang dibungkus plastik. Di sisi lain rumah, ada beberapa bangunan Haziaistwenie yang menyerupai rumah kaca kecil. Di mana-mana ada semak belukar yang hijau bahkan di musim gugur yang sudah larut ini, dengan daun-daun kecil berwarna zamrud. Di teras, barisan penyambut telah berjejer. "Selamat datang di rumah kami," kata seorang wanita tinggi dan tegas dengan rambut merah menyala. "Nama saya Lastri, panggil saja Bibi Lastri. Saya pengurus rumah tangga di sini." Wanita itu tersenyum dengan senyum lebar dan ramah, lalu mengulurkan tangannya yang besar, lembut, dan hangat kepada Citra. "Pria dengan garu ini adalah putra saya, Bagus. Dia bisa melakukan apa saja, tetapi kebun adalah kesayangannya. Itu wilayah kekuasaannya," lanjut Bibi Lastri. "Dengan Denny, Anda sudah kenalan. Sopir kedua namanya Sergei. Tinggal pelayan kami, Gabriela, ibunya berdarah Spanyol, jadi namanya dari sana." Dua mata coklat besar milik seorang gadis dengan lekuk tubuh yang terlalu ditonjolkan oleh seragamnya menatap Citra dengan tajam. Wow, hanya itu yang sempat dipikirkan Citra ketika seorang pria tua yang tinggi dengan penampilan terhormat muncul di ambang pintu. Di masa lalu, ia pasti akan menyapanya dengan yang mulia atau setidaknya yang terhormat. Mata abu-abu yang tajam, rambut beruban yang dipotong pendek, postur agung, bahu lebar, suara yang merdu. "Ibu Citra Handayani, saya Budi Hartono. Sekarang Gabriela akan menunjukkan kamar Anda, memberi tur keliling rumah dan halaman. Silakan beristirahat. Jadwal makan akan diberitahukan oleh Bibi Lastri. 2 jam lagi, saya tunggu Anda di ruang kerja saya untuk berbincang. Jika saya puas, saya akan memperkenalkan Anda pada putri saya, Kania." Ia berbalik dan menghilang ke dalam rumah. Bagus mengambil barang bawaan Citra, Gabriela memberi isyarat untuk mengikutinya, dan hanya Bibi Lastri yang tersenyum menenangkan padanya. Makan siang jam 2 siang.
tuan rumah tidak suka keterlambatan. Nanti kita bisa berkenalan lebih dekat. Sekarang Anda punya urusan yang lebih penting. Citra berjalan mengikuti Gabriela, hampir tidak mendengarkan gumaman pelan pelayan itu. Ia sangat terkesan dengan kamarnya, yang memiliki kamar mandi dan toilet pribadi, dengan jendela-jendela besar yang menghadap ke taman, serta perabotan yang elegan sekaligus nyaman seperti di rumah sendiri. Ia belum tahu bagaimana hidupnya akan berjalan di rumah ini, tetapi ia sudah sangat ingin menjadi bagian darinya dan berguna. Hubungan Citra dengan orang tua asuhnya baik-baik saja, tetapi entah karena pengaruh zaman modern, atau karena minat mereka dan generasi yang lebih tua sangat berbeda, mereka sangat jarang bertemu. Komunikasi mereka terbatas pada panggilan telepon basa-basi seperti, "Nak, kamu gimana kabarnya? Baik-baik saja? Kami juga baik-baik saja." Dialog biasanya berakhir di situ atau beralih ke pembahasan acara bincang-bincang di TV atau gosip tentang tetangga. Citra merasa sesak dalam kerangka yang membosankan itu. Mereka bertemu pada hari ulang tahun, mampir sebelum tahun baru dengan hadiah. Tetapi untuk menceritakan pada ayah dan ibu betapa sulit dan kesepiannya ia di dunia ini, hal seperti itu tidak pernah terpikirkan. Ia sudah dewasa, mandiri, sudah terlepas. Ia tidak memiliki kedekatan emosional khusus dengan orang tua asuhnya, di mana satu untuk semua dan semua untuk satu. Generasi yang lebih tua tidak memahami pilihan profesinya. Namun, mereka menyetujui kepindahannya ke apartemen dan memulai hidup mandiri. Putri angkat mereka tidak lagi mengomel tentang waktu luang mereka yang dihabiskan di depan TV sambil ngemil kuaci tanpa usaha untuk mengembangkan intelektualitas. Darah yang berbeda, takdir yang berbeda, jalan yang berbeda, di rumah besar yang indah ini, Citra merasakan semacam persatuan di antara penghuninya. Belum setengah jam ia di sini, tetapi ia sudah ingin tinggal lama. Lelah setelah monolog panjang, Gabriela membawanya ke pintu ruang kerja Bapak Budi Hartono, berkata sambil lalu, "Kita panggil nama saja, ya, aku nggak suka formalitas, kita kan bakal ketemu tiap hari di sini. Jangan langsung masuk ke ruangan bos, ketuk dulu, dia nggak suka orang yang sok akrab." Citra mengangguk, menyetujui panggilan kamu dan berterima kasih atas petunjuknya. Gabriela pergi, melenggangkan pinggulnya dengan gemulai, dan psikoterapis itu berpikir, pantas saja nimfa ini begitu berusaha. Pasti ada target perhatiannya di rumah ini, yang membuatnya selalu dalam keadaan siaga untuk memikat, menyihir, dan menaklukkan hati. Jangan-jangan dia naksir bos? Syukurlah aku sudah mempersiapkan penampilanku yang sederhana, aku tidak akan begitu mencolok di mata penghuni rumah ini seperti yang sengaja dilakukan Gabriela. Biarlah mereka urus sendiri masalah itu. Tugasku berbeda. Citra dengan tegas mengetuk pintu ruang kerja dan masuk setelah teriakan pemilik rumah. "Ya. Masuk." Ruang kerja itu, bahkan bagi seorang praktisi yang belum berpengalaman tetapi sangat kuat secara teoretis, langsung disukai. Perabotan dari kayu mulia, rak-rak buku yang tak berujung, patung-patung elegan, pemandangan indah dalam bingkai-bingkai bergaya di dinding. Meja kerja dengan komputer besar, pusat musik dengan pengeras suara di sudut, lemari terpisah dengan CD. Ia belum mengenal Bapak Budi Hartono sama sekali, tetapi ruang kerja ini seolah berteriak, "Pemilikku bukan orang bodoh, ia terpelajar, berpendidikan, cerdas, dan sukses." Bapak Budi Hartono mempersilakannya duduk di kursi empuk di dekat meja kopi, tidak menunjukkan tempatnya sebagai bawahan di ruangan ini dengan menyuruhnya duduk di seberang mejanya. Ia membunyikan lonceng, memanggil Gabriela. "Tolong buatkan kami 2 cangkir kopi. Atau Anda lebih suka jus atau teh?" Citra dengan berterima kasih menerima kopi. Pagi itu ia begitu gugup sehingga tidak sarapan di rumah, dan sekarang ia takut perutnya yang pengkhianat akan membongkar rahasianya dengan berbunyi keras di saat yang tidak tepat. Ia beruntung. Bersama kopi, Gabriela membawa sebuah piring berisi kue kacang, sekotak coklat, dan sebuah kendi kecil berisi krim. Karena gugup, Citra melahap hidangan itu seperti anak serigala yang lapar, tetapi ia tidak melihat kecaman apapun di mata Bapak Budi Hartono. Ia menyukai ketulusan dan spontanitas pada orang. Ia bahkan tersenyum, "Sambutan kami kurang baik, ya. Hari kerja pertama Anda, baru datang dari perjalanan, bahkan teh pun tidak ditawarkan." Citra dengan mulut penuh mencoba mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja,
lalu tersenyum tak berdaya, menyeka remah-remah di bibirnya dan mengunyah sisa kue dengan seksama. Maafkan saya, ini karena gugup. Jadi saya langsung melahap makanan manis. Terima kasih kopinya, mari kita kembali ke urusan kita. Bapak Budi Hartono tidak akan pernah mengaku, baik kepada rekan bisnisnya maupun kepada wanita muda ini, bahwa ia suka melakukan tes dengan cara kuno. Pendekatan ini ia pinjam dari ayahnya, seorang petani sederhana yang seumur hidupnya mengolah tanah dan menanam biji-bijian. Ayahnya, sayangnya, sudah tidak bisa bekerja lagi. 5 tahun lalu, Budi membeli sebuah rumah di desa sebelah, tempat orang tuanya sekarang menghabiskan sisa hidup mereka. Generasi tua itu menolak mentah-mentah untuk pindah ke istana Budi, dengan alasan bahwa tanah di kebun mereka lebih dekat dan menarik daripada taman di tanah milik putranya. Setelah menempatkan seorang pembantu rumah tangga yang baik hati untuk mereka, sang putra berhenti membujuk mereka untuk tinggal bersama. Sekarang mereka hanya saling mengunjungi dan berkumpul pada hari libur keluarga. Tetapi nasihat ayahnya, bahwa setiap pekerja harus diberi makan yang enak terlebih dahulu, dilihat bagaimana ia makan, baru kemudian ditarik kesimpulan, ia ingat betul, jika seseorang makan dengan tulus, tanpa dibuat-buat dan rasa malu yang palsu, ia akan menjadi pekerja yang baik. Jika ia berkata tidak lapar, hanya mengambil beberapa remah dari meja untuk sopan santun, maka ia akan bekerja dengan lesu. Setiap perekrut profesional akan tertawa terbahak-bahak mendengar metode seleksi seperti itu, tetapi Bapak Budi Hartono dari pengalamannya sendiri sudah lama yakin, metode itu berhasil. Setelah memberikan nampan dengan cangkir kosong kepada Gabriela, Bos Citra memulai pembicaraan. Kandidatur Anda direkomendasikan oleh seorang profesor yang terkadang mengonsultasikan putri saya. Sebelum Anda memulai tugas Anda, saya ingin menceritakan secara singkat latar belakang kami. Bukan sebagai orang asing yang belum saya kenal, tetapi sebagai seorang dokter, seorang psikoterapis. Kania adalah anak bungsu kami. Istri saya meninggal seminggu setelah kelahirannya, jantungnya tidak kuat. Saya punya anak laki-laki yang lebih tua, Rama. Dia tinggal dan bekerja di Eropa, di cabang kami di Praha. Dia jarang ke sini. Rama lahir ketika saya dan istri saya masih sangat muda. Sekarang usianya 33 tahun. Pernikahan kami yang didasari cinta yang besar, saat masih mahasiswa ternyata sangat kuat. Kami hidup rukun, hanya satu hal yang membuat istri saya sedih, setelah kelahiran Rama yang gagah, ia mengalami serangkaian keguguran. Istri saya sangat mendambakan anak kedua, seorang perempuan. Bahkan namanya sudah ia siapkan, untuk menghormati ibunya yang sangat ia sayangi. Pada usia 44 tahun, istri saya hamil lagi. Ia sangat bahagia, tetapi para dokter khawatir. Pemeriksaan rutin yang dijalani semua calon ibu menunjukkan aritmia serius. Jantungnya tidak mampu menahan beban ganda, mulai ada masalah dengan pembuluh darah. Dokter khawatir janin tidak mendapatkan nutrisi yang cukup. Sementara istri saya, yang hampir sepanjang waktu terbaring di rumah sakit, hanya menatap saya dengan memohon dan meminta, jangan biarkan para dokter itu menggugurkan kehamilan ini. Aku akan menjaga diriku, mengikuti semua anjuran mereka. Aku harus mengandung bayi ini. Semangatnya semakin besar setelah USG menunjukkan bahwa ia mengandung seorang anak perempuan. Istri saya menjadi benar-benar terobsesi dengan gagasan bahwa ini adalah anugerah terakhir dari surga. Istri saya dengan gagah berani menanggung 9 bulan penantian yang menyiksa, serangkaian prosedur dan suntikan yang tak berkesudahan, dan intervensi bedah berupa operasi caesar. Pukulan telak baginya adalah vonis dari ahli neonatologi. Mereka langsung mencurigai adanya kelainan pada bayi perempuan itu. Pemeriksaan mendetail menunjukkan bahwa ia mewarisi penyakit darah genetik yang sangat langka, diturunkan melalui garis perempuan. Orang dengan penyakit ini tidak hidup lama, paling lama 10,15 tahun. Kabar itu menghancurkan istri saya, mengacaukan segalanya di jantungnya yang sudah sakit. Serangan aritmia mulai berulang dengan keganasan yang menakutkan. Ia tidak pernah kembali ke rumah dari rumah sakit. Kania diperbolehkan pulang setelah 2 bulan pengamatan yang cermat. Awalnya saya putus asa, marah pada si kecil karena telah merenggut wanita yang saya cintai, meninggalkan saya sendirian di dunia ini. Rama saat itu, berusia 17 tahun.
Sampai sekarang saya masih takjub bahwa ia sudah begitu bijaksana dan dewasa saat itu. Ia meyakinkan saya bahwa semua itu sudah ditakdirkan, bahwa ia juga kehilangan ibu, tetapi itu adalah hidupnya, mimpinya, dan pilihannya. Anda tidak akan percaya, tetapi dialah yang bersama pengasuh merawat si kecil. Ia cepat belajar mengganti popok dan memberinya susu formula khusus. Pukulan kedua datang, ketika para dokter segera menyadari bahwa Kania berbeda, tidak seperti anak-anak lain. Penyakit genetiknya saat itu belum menunjukkan gejala apapun, sebaliknya, ia membuat kami gila karena sama sekali tidak bereaksi terhadap kehadiran kami, baik pada usia 6 bulan, 1 tahun, maupun setelahnya. Bayangkan, seorang anak makan, tidur, tetapi tidak bereaksi terhadap kami, terhadap banyak mainan berwarna-warni di sekelilingnya. Wajahnya seperti topeng beku, tanpa ekspresi, tanpa gerakan. Bagaimana Anda meletakkannya, begitu pula ia akan diam. Terkadang, ia akan diam dalam waktu yang cukup lama. Gadis itu tumbuh cantik, bahkan sangat manis. Mata besar, rambut ikal terang, tangan dan kaki yang montok, tetapi ia berperilaku seperti boneka. Beberapa waktu kemudian, ia didiagnosis sindrom Asperger atau autisme. Dokter meyakinkan bahwa jenis gangguan spektrum autistik ini menjanjikan prospek, fungsi tubuh akan berkembang sebagian, tetapi tidak sepenuhnya. Saya membawanya ke Eropa. Di sana, para dokter berhasil melakukan keajaiban. Mereka menghilangkan gangguan tidur, menyesuaikan pola makan, dan mengajari gadis itu untuk sedikit bereaksi terhadap apa yang terjadi. Saya kembali dari Jerman hampir bahagia. Kania mulai mengenali orang-orang di rumah, mengoceh sesuatu dalam bahasa yang tidak dikenal, terkadang mencoba mengekspresikan sesuatu dengan gerakan. Hanya saja, ia masih belum belajar tersenyum. Di jalan, ia menoleh pada suara bising saat berjalan-jalan, di perjalanan ke laut, ia menarik kakinya ketika saya dan Rama mencoba memandikannya. Beberapa waktu kemudian, saya mengirim Rama untuk belajar di Inggris. Untungnya, seolah sebagai imbalan atas kemalangan saya, bisnis saya tumbuh dan berkembang pesat, mendatangkan pendapatan baru bagi saya. Rumah ini kami bangun bersama istri saya. Itu adalah idenya untuk tinggal jauh dari hiruk-pikuk kota, di pedesaan yang menenangkan. Pria itu menghentikan ceritanya sejenak. Terlihat jelas bahwa cerita itu membangkitkan kenangan lama dalam dirinya. Ia melirik jam dan sedikit terkejut. Tinggal 15 menit lagi sebelum makan siang. Sisanya akan Anda ketahui seiring berjalannya pekerjaan. Saya hanya akan menambahkan yang utama, penyakit autoimun itu, seperti hidra yang lapar, tiba-tiba mengangkat kepalanya ketika Kania memasuki masa pubertas. Perkembangannya selalu terlambat dibandingkan teman-temannya, jadi ini terjadi sekitar 2 tahun lalu, pada usia 14 tahun. Prestasi para dokter sebelumnya mulai memudar dengan cepat. Tampaknya penghancuran jaringan dan sel oleh agresor internalnya sendiri juga menyebabkan aktivitas otaknya tertidur. Beberapa puluh kata yang sebelumnya ia ucapkan dengan lancar, terlupakan, ia kembali acuh, tak acuh terhadap sekelilingnya. Gadis yang dulu senang berjalan-jalan dengan bibi Lastri di udara segar, bahkan berenang di kolam dengan bantuan bagus, telah melupakan semua keterampilan itu. Semakin sering ia tidak mau diangkat dari tempat tidur. Sekarang ia hanya bergerak dengan kursi roda. Hampir tidak makan apa-apa. Berat badannya turun. Saya mengerti, Ibu Citra, bahwa Anda bukan penyihir atau Tuhan. Para dokter sudah meramalkan bahwa gadis itu tidak akan hidup lebih dari setahun. Proses penghancuran di tubuhnya yang rapuh semakin cepat. Bagi saya, tugas Anda adalah untuk meringankan kepergiannya ke dunia lain. Saya tahu ini tidak mungkin, tetapi saya masih bermimpi agar ia tersenyum, menatap taman kami, penghuni rumah, langit, dan matahari. Mungkin saya terlalu banyak berharap dari Anda. Citra terkejut. Tidak, tidak. Dengan tugas yang diberikan kepadanya di sini, ia akan melakukan semua yang ia bisa, menerapkan semua pengetahuannya. Di mata pria itu, terpancar rasa sakit dan putus asa yang begitu dalam. Ia berbicara dengan begitu tabah tentang putrinya yang akan segera meninggalkan dunia ini, sehingga darah psikoterapis yang diundang itu seolah membeku. Inilah pagar tinggi, rumah mewah, di mana di dalamnya selama bertahun-tahun kemalangan hidup dengan nyaman,
mengabaikan wajah-wajah menyenangkan orang-orang yang membangunnya. Makan siang itu luar biasa. Bibi Lastri memasak begitu lezat, sehingga Citra tidak sadar telah melahap semua yang ditawarkan, bahkan meminta tambah salad yang sangat tidak biasa. Atas pertanyaannya yang tak terucap, "Di mana Kania?" beberapa orang langsung menjawab, "Kania makan siang di kamarnya," kata Bapak Budi Hartono. "Kita akan menemuinya setelah makan siang. Aku sudah menyiapkan bakso dan kentang tumbuk kesukaannya untuk anak manisku," tambah Bibi Lastri. "Aku memetik seikat bunga aster warna-warni dari belakang rumah di hutan," sahut Bagus. "Aku rasa Kania hanya peduli pada mereka." Hanya Gabi ayah Kania pernah memanggil pelayan itu dengan nama itu di ruang kerja, dan Citra langsung mengadopsi julukan itu, lebih pendek dan sederhana yang makan dengan konsentrasi, menatap piringnya. Nasib Kania sepertinya tidak terlalu mengganggunya, jika memang mengganggunya sama sekali. "Aku harus mengawasi gadis lincah ini," pikir Citra. "Dia menyiapkan kamarku dengan sempurna, tidak ada keluhan. Tapi apakah ada niat buruk darinya terhadap pasienku? Dalam bekerja dengan penderita autisme, semua cara baik dan semua hal sepele bisa menjadi sangat penting." Setelah kata-kata itu, semua orang di meja kembali sibuk dengan kue manis dan kompot, dan Citra berpikir dalam hati, di tengah pikiran sedihnya, suasananya menyenangkan di sini. Pelayan makan semeja dengan majikan, semua orang mendoakan gadis itu sebisa mungkin, semua berusaha mencerahkan hidupnya. Lamunannya terputus oleh suara Bapak Budi Hartono. "Ibu Citra, apakah Anda siap menemui pasien Anda?" Wanita itu dengan antusias menjawab bahwa ia sudah tidak sabar, dan ia tidak berbohong sedikit pun. Di kamar Kania, tirai ditutup, suasana remang-remang, dan ada semacam kesuraman dan keputusasaan. Citra langsung mencatat dalam hati bahwa ini harus diubah. Jelas sekali di sini tinggal orang yang sakit parah, tetapi menekankannya dengan dekorasi seperti ini jelas tidak perlu. Gadis itu tidak bereaksi sama sekali terhadap kedatangan mereka. Saat itu, Bibi Lastri membawa nampan dengan hidangan favorit pasien Citra. Psikoterapis itu memutuskan untuk tidak menunda-nunda pekerjaannya. "Bapak Budi, Bibi Lastri, izinkan saya menyuapi Kania sendiri, sekaligus kita bisa mengobrol. Tinggalkan kami berdua, Kania, ini dokter barumu, Ibu Citra. Dia akan berada di sisimu hampir sepanjang waktu. Kau tidak keberatan jika kami meninggalkan kalian berdua?" Dan lagi-lagi, tidak ada reaksi yang berarti. Gadis itu dengan patuh membuka mulutnya saat melihat makanan, mengunyah dan menelan seperti boneka, tetapi Citra tetap memulai monolognya. "Aku bukan dokter, aku bukan perawat untukmu, Kania. Aku lebih suka status sebagai teman. Aku akan berada di sisimu atas kemauanku sendiri, meskipun aku dianggap sebagai karyawan bayaran. Aku akan jujur padamu, aku akan tinggal bersamamu secara gratis. Sejauh ini, aku sangat menyukai segala sesuatu di rumahmu yang indah ini, tempatnya, orang-orangnya, dan kamu. Besok kita akan merombak kamarmu. Aku tidak berpikir itu akan buruk bagi kesehatanmu." Untuk sepersekian detik, Citra merasa seperti melihat sesuatu berkelebat di mata gadis itu, semacam secercah reaksi, tetapi semuanya dengan cepat padam lagi. Atau mungkin itu hanya permainan cahaya dan bayangan di dalam ruangan. Sang dokter memutuskan untuk memikirkannya nanti di kamarnya. Untuk saat ini, ia memakaikan pakaian hangat pada pasiennya, dan membawanya dengan kursi roda ke halaman, agar ia bisa menghirup udara segar musim gugur. Sejak saat itu, hari-hari di rumah itu berjalan sesuai dengan skenario yang sudah lama ditetapkan. Pagi hari, Citra dan Kania sarapan bersama di kamar gadis itu, kemudian ada infus dan suntikan yang tak terhindarkan untuk melawan manifestasi kelainan genetik. Wajib berjalan-jalan selama 2 jam di taman, di mana Bagus selalu dengan penuh kasih merawat tanaman, makan siang di ruang makan besar, di mana Citra menghabiskan waktu bersama penghuni rumah lainnya, lalu menyuapi Kania. Tidur siang terapeutik untuk pasien, dosis obat baru yang menetes perlahan melalui infus selama beberapa jam. Makan malam. Kali ini di hadapan Bapak Budi Hartono, yang pada hari kerja sepenuhnya sibuk di kantor, dan pada malam hari serta akhir pekan banyak bekerja di ruang kerjanya. Lelah dengan prosedur yang tak berkesudahan, pasien biasanya sudah tertidur lelap pada pukul 10 malam. Sementara Citra,
berulang kali mempelajari karya-karya rekan-rekannya yang berhubungan dengan masalah autisme. Tidak ada kemajuan dalam hal menjalin kontak yang lebih dekat dengan pasien, baik ke arah yang lebih buruk maupun lebih baik. Kondisi gadis itu tetap stabil. Citra terus-menerus berbicara dengan Kania tentang segala hal, menceritakan plot buku-buku fiksi favoritnya, membacakan puisi, menunjukkan reproduksi lukisan dari album besar yang berwarna-warni. Sebenarnya, kata berbicara di sini tidak tepat. Sang dokter melakukan monolog abadi, sementara gadis itu mendengarkannya dengan acuh tak acuh. Suatu hari, dokter yang mulai sedikit putus asa itu menemukan informasi dalam sebuah artikel asing bahwa untuk mengurangi manifestasi keterasingan pada penderita autisme, interaksi dengan dunia hewan bisa menjadi bantuan yang baik. Di rumah Bapak Budi Hartono, anehnya, tidak ada satupun hewan peliharaan. Setelah rapat umum semua penghuni rumah, diputuskan untuk mengambil seekor anak anjing dari jenis anjing besar. Entah kenapa, semua orang paling menyukai anak anjing Newfoundland dari Kanada. 2 hari kemudian, Denny membawa harta karun hitam berbulu dengan mata seperti manik-manik dari sebuah peternakan yang khusus membiarkan jenis ini. Anak anjing itu sangat menggemaskan. Dikatakan bahwa saudara-saudara kita yang lebih kecil tidak memiliki akal. Lalu apa yang memberitahu Timo nama lengkapnya Timotius, bukan nama keren seperti Bugs atau Lord? Nama ini lebih manis bahwa ia ditakdirkan untuk Kania. Begitu berada di kamarnya yang atas perintah Citra sudah lama memiliki suasana yang lebih ceria dengan banyak elemen cerah, Timo langsung menuju ke arah gadis itu dan menyentuhkan hidungnya yang basah ke telapak tangannya. Dan sang dokter yakin, di mata Kania ada reaksi yang berkelebat. Sekejap, tetapi ia tidak ragu. Reaksi itu cerah dan positif. Untuk pertama kalinya, Citra merasa mereka berada di jalur yang benar. Menjelang Tahun Baru dan Natal, semua orang di rumah menantikan kedatangan Rama dari Praha. Citra belum mengenal pria muda itu. Ia hanya ingat kata-kata Bibi Lastri, anak emas kami. Kania benar-benar berubah ketika kakak laki-lakinya datang. Dia tidak bisa tersenyum, tetapi wajahnya seolah bersinar. Gabriela, yang hadir saat percakapan mereka, menambahkan, dan betapa tampannya Rama kita. Terhormat, sopan, bijaksana, tetapi secara fisik, ia adalah contoh tipikal pahlawan kekasih Hollywood. 2 citra dalam satu wajah, itu sangat menarik. Bibi Lastri langsung menanggapi kata-katanya. Lebih baik kau ganti spray di kamar Kania selagi dia jalan-jalan dengan Citra. Pikiranmu hanya soal asmara saja. Kau salah sasaran, Gabi. Gabi, seperti biasa, pergi sambil melenggangkan pinggulnya, dan juru masak itu bergumam di belakangnya, gadis itu benar-benar gila ketika anak bos pulang dari Eropa. Dia terus menggodanya, tetapi Rama memandangnya seolah dia tidak ada. Dia pernah punya tunangan, tetapi wanita itu selingkuh saat dia mencari uang di Ceko. Mereka putus, meskipun wanita tak tahu malu itu datang memohon-mohon di sini, menangis terseduh-seduh, nyaris menjambak rambutnya sendiri karena putus asa telah kehilangan pria kaya. Tidak ada yang berhasil. Rama sama sekali tidak percaya lagi padanya, tidak bisa memaafkannya karena berselingkuh dengan pria lain. Sambil menghela napas sedih, Bibi Lastri tiba-tiba menawarkan, nanti malam mampir ke kamarku, kita minum teh. Aku akan menceritakan kisahku, bagaimana Bapak Budi Hartono menyelamatkanku dari musibah, dan mengapa sejak saat itu aku menjulukinya malaikat kebaikan. Saat berjalan-jalan, Citra membahas topik mendidik penghuni baru dengan bagus. Tidak pantas anjing ras murni hanya bermalas-malasan di halaman. Tukang kebun itu pernah mengaku bahwa memiliki anjing adalah impian lamanya. Ia dengan sabar menanggung semua kenakalan Timo, bahkan memaafkannya karena menabrak semak mawar yang terbungkus plastik saat berlari. Citra sekali lagi merasa bahwa Kania, yang duduk di kursi roda, membuat gerakan ke arah Newfoundland yang nakal itu, tetapi ia tidak buru-buru menyuarakan dugaannya. Harus diamati, dan diamati lagi. Nanti akan terlihat. Setelah makan malam, setelah memastikan Kania sudah tertidur lelap, ia menutup pintunya dengan tidak rapat dan mengetuk pintu sebelah. Masuk, aku sudah menunggumu, terdengar suara Bibi Lastri yang berambut merah. Aku sudah menyeduh teh hijau dengan melisa, ada selai sirsak dengan kacang. Sekarang kita akan berpesta. Citra pernah sekilas ke kamar juru masak itu sebelumnya,
tetapi sekarang ia bisa mengamatinya lebih detail. Keanggunan dan kenyamanan yang sama, dibumbui dengan barang-barang pribadi yang berharga bagi Bibi Lastri. Di dinding, banyak foto dalam bingkai Bapak Budi Hartono dengan istrinya saat masih sangat muda, Kania dalam berbagai pose, bagus di taman, entah di dekat gazebo atau kolam renang. Seorang pria muda tampan di atas kuda, itu Rama kita. Tampan, kan? Gabriela tidak bohong. Semoga Tuhan memberinya kebahagiaan, dia sama seperti ayahnya, sibuk dengan bisnis. Sudah waktunya dia punya anak sendiri, tapi dia terus-terusan di luar negeri. Aku tahu dia bukan biarawan, tapi semua pacarnya yang angin-anginan itu bukan yang dia butuhkan untuk menikah, dia akan menjadi ayah yang luar biasa. Lihat saja betapa dia menyayangi Kania. Bibi Lastri menyantap sesendok lagi selai sirsak berwarna kuning kehijauan yang bening itu dan memulai kisahnya. Setelah lulus SMA, 35 tahun yang lalu, aku belajar teknologi pangan di sebuah institut di Bandung, bukan sekolah kuliner biasa. Aku bermimpi menjadi seorang chef yang bisa mendapatkan bintang Michelin karena keahlian memasakku tidak terwujud. Penyebabnya adalah penampilanku yang kurang menarik, tinggi hampir 190 cm, ukuran sepatu 42, tubuh gemuk, rambut merah tembaga, gerakan kaku, dan selera buruk dalam berpakaian. Tentu saja, juru masak tidak dipilih berdasarkan penampilan, tetapi perwakilan HRD di semua kafe dan restoran tempat aku mencoba melamar setelah lulus selalu menolakku dengan berbagai alasan. Hanya di satu restoran bergengsi, seorang wanita di bagian personalia berkata jujur, pengunjung kami sering mengundang koki ke ruangan jika mereka menyukai masakannya. Anda tidak bisa menjadi wajah dari tempat kami. Tempat Anda lebih cocok di kantin sirkus. Aku mengatakan ini dengan keras, bukan karena aku suka jujur pada orang yang aku rekrut, tapi lebih baik begini daripada dengan malu-malu memalingkan muka. Akhirnya, suatu hari perjalananku mencari kerja membuahkan hasil. Aku diterima di sebuah rumah makan Padang kecil, Ratu Minang. Pemiliknya, seorang pria Minang kecil dan botak dengan jari-jari bengkok dan kaki bengkok. Ia bahkan sempat menghancurkan mitos dalam diriku bahwa pria Kaukasia selalu tampan, berambut keriting, bermata hitam, dan pemberani. Playboy ini berkata tanpa basa-basi, istriku punya masalah kewanitaan, tidak bisa tidur denganku. Aku ini pria, butuh penyaluran. Kau akan bekerja di dapur dan menemaniku beberapa kali seminggu. Kalau kerjamu bagus, aku akan mengangkatmu jadi kepala koki, dan mungkin nanti jadi chef utama. Awalnya aku terkejut dengan kata-katanya, bilang akan kupikirkan, lalu aku merenung, kuliah 6 tahun, sebelumnya 2 tahun jadi asisten koki di kantin. Sebentar lagi umurku 26 tahun, dan aku masih perawan. Tidak ada yang antre untukku, tidak ada yang pernah menatapku dengan tatapan pria yang penuh hasrat. 2 hari kemudian, dengan wajah memerah, aku bilang setuju dengan semua syaratnya. Pemilik Ratu Minang itu menatapku tajam, mengundangku ke ruang belakang. Di sanalah aku belajar dasar-dasar cinta, di antara peti-peti sayuran, bumbu, dan kotak-kotak bir yang kemudian disajikan seolah-olah itu tuak, menyedihkan, tapi ya sudahlah. Hubungan fisik singkat itu berlangsung selama 1,5 tahun. Lalu aku hamil. Mengetahui berita itu, kekasihku tidak basa-basi, langsung memecatku. Ia terus mengomel agar aku tidak banyak bicara, istrinya tidak boleh tahu. Dia punya 3 anak dewasa, kalau mereka lihat siapa yang dia kencani, mereka akan menertawakannya. Dia memberiku pesangon 3 bulan gaji dan cuci tangan. Aku tidak langsung memberitahunya bahwa aku akan punya anak. Aku terus menundanya. Punya firasat berita ini tidak akan berakhir baik, dengan tubuhku yang gemuk, perutku baru terlihat pada bulan ke-6 atau ke-7, tepat sebelum cuti melahirkan resmi. Aku terdampar di jalanan. Uang sewa kontrakan habis 2 minggu sebelum Bagus lahir. Kerabatku hanya seorang bibi di desa terpencil, bahkan aku tidak tahu seberapa dekat hubungan kami. Ayahku tidak pernah aku lihat seumur hidup, ibuku menjadi pecandu alkohol saat aku berusia 20 tahun. Awalnya dia jadi gelandangan, lalu menghilang tanpa jejak. Tapi aku tidak pernah ragu sedetik pun, bayi ini harus lahir. Aku sendirian di dunia ini, setidaknya nanti akan ada darah dagingku sendiri. Pemilik kontrakanku tidak bisa dibilang baik hati, tapi dia kasihan padaku.
Dia menunggu sampai aku melahirkan dan keluar dari rumah sakit, memberiku waktu sebulan lagi gratis, lalu anak-anaknya datang untuk tinggal bersamanya. Mereka tidak punya tempat tinggal. Jadi dia menyuruhku pergi. Aku dan bayiku yang baru sebulan menjadi gelandangan. Seminggu kami bertahan di sebuah hotel kumuh, tapi anakku rewel, isolasi suara di gedung itu buruk, tamu lain mulai mengeluh kami mengganggu tidur mereka di malam hari. Kami pergi tanpa tujuan. Aku duduk dengan barang-barangku dan buntalan berisi bagus di sebuah halte bus antar kota, memutuskan untuk pergi ke pedesaan yang jauh. Siapa tahu ada rumah kosong, uang di dompetku hanya cukup untuk hidup seminggu. Ketika sebuah jeep gelap yang mahal berhenti di dekat halte, aku bahkan tidak langsung sadar bahwa pengemudinya bertanya padaku. Aku sedang menangis terseduh-seduh. Bapak Budi Hartono itu dia saat itu sedang membangun rumah di daerah ini, mencari sebuah toko bahan bangunan khusus yang baru saja dibangun di jalan raya. Aku memberitahunya alamatnya, kenapa tidak? Tapi dia tidak langsung pergi. Belakangan dia bercerita bahwa mataku seperti anjing yang dipukuli, dan di dalamnya ada keputusasaan yang tak terbatas sehingga dia tidak tahan untuk bertanya, "Ibu, kenapa Anda duduk di tengah angin dengan bayi? Perlu tumpangan? Saya bisa antar, meskipun arahnya berbeda." Aku tidak tahu bagaimana, tapi aku menceritakan semua masalahku kepadanya dalam beberapa kalimat, seperti pengakuan dosa. Dia bergumam, berpikir beberapa menit, lalu bertanya, "Anda juru masak, katamu? Profesional? Saya sedang mencari spesialis seperti itu. Saya perlu memberi makan 2 tim pekerja setiap hari. Kami bisa menyediakan sebuah kontainer yang hangat untuk Anda tinggali." Tentu saja aku tidak berpikir sedetik pun. Hari sudah menjelang malam, bus terlambat. Daripada tidur di ladang dengan bagus di atas rumput kering, aku mengumpulkan barang-barangku yang sedikit dan masuk ke dalam mobil yang hangat. Tidak ada rasa takut atau khawatir sama sekali. Aku terbiasa bekerja, aku mencintai pekerjaanku. Bukan dewa yang membakar pot. Bibi Lastri menghentikan ceritanya yang panjang dan menuangkan teh wangi lagi untuknya dan Citra. Ia membawa piring berisi kue-kue kering yang tersisa dari makan malam. Ia melirik Citra sekilas. "Apa aku membuatmu bosan dengan ceritaku, Dok?" "Tentu tidak, Bibi Lastri. Jarang sekali ada yang berbicara dengan begitu tulus padaku, mempercayakan rahasianya. Aku sangat berterima kasih atas keterbukaan ini. Kalau begitu, aku lanjutkan," kata wanita itu. "Selanjutnya, semuanya jauh lebih menyenangkan. Para pekerja menyambutku seperti ibu mereka sendiri. Mereka sudah bosan makan makanan kering. Aku langsung memasak soto ayam yang kental dengan tulang sumsum, membuat perkedel, memasak nasi di panci tanah liat dengan mentega. Ketika aku membawa kompot ke meja, Mandor tidak tahan, "Masakanmu luar biasa, Lastri. Kami sudah lama tidak makan makanan seenak ini." Begini, teman-teman, perintahku, aku bekerja untuk 15 orang. Memberi makan orang sebanyak itu, tanpa dapur yang lengkap itu sulit. Jadi kita akan bagi jadwal piket harian. Siapa yang bantu dengan kayu bakar untuk tungku, siapa yang mengambil air, siapa yang membantu juru masak dengan pekerjaan berat lainnya. Dia punya anak kecil, perlu disusui juga. Jadi, kalian semua harus punya hati nurani, jangan membebani wanita muda ini, dan jangan menyakitinya baik dengan kata-kata maupun perbuatan. Begitulah aku berada di halaman ini sekitar 30 tahun yang lalu, ketika baru fondasinya yang dibangun. Bagus, emas hatiku, tumbuh di sini. Setelah pembangunan selesai, aku tetap tinggal di rumah ini bersama pemiliknya. Saat itu, Bapak Budi Hartono dan istrinya sudah punya Rama kecil. Oh, betapa mewahnya meja yang aku siapkan untuk syukuran rumah baru mereka. Para tamu hanya bisa terheran-heran, di mana dia menemukan juru masak seperti itu. Berbagai macam orang pernah datang ke rumah ini, orang-orang penting dengan koneksi. Berkali-kali mereka mencoba membajakku ke rumah lain. Tapi mana mungkin, malaikat kebaikan dari surga datang padaku suatu malam musim gugur di halte bus, dan aku akan mengkhianatinya ketika orang lain menawarkan imbalan lebih. Kan ia lahir saat aku di sini. Bapak Budi Hartono menunjukku sebagai kepala pengasuh dan perawatnya, menaikkan jabatanku menjadi pengurus rumah tangga. Semua orang di sini sudah seperti keluarga bagiku. Bahkan si Gabi yang kosong itu,
Dengan impiannya untuk memikat Bapak Budi Hartono, tidak terasa seperti musuh. Begitulah ceritaku, Citra. Mungkin ini bisa membantumu dalam pekerjaanmu, memberimu petunjuk. Citra kembali ke kamarnya dengan termenung. Sebelumnya, ia sepenuhnya percaya pada stereotip, orang kaya berarti kikir dalam hal kebaikan hati. Di rumah Bapak Budi Hartono, ia melihat dunia lain yang penuh kehangatan, rasa hormat, dan keinginan untuk saling membantu dalam realitas kehidupan yang sulit. Keyakinannya yang membara untuk melakukan segalanya, agar Kania merasa sedikit lebih baik semakin kuat dalam benaknya. Mulai hari berikutnya, ia meningkatkan beban terapeutik untuk gadis itu, bersikeras agar prosedur pijat dilanjutkan, memutuskan bahwa itu sama sekali tidak membahayakan tubuh yang rapuh oleh penyakit, tetapi sebaliknya, meningkatkan tonusnya. Kania tetap tidak bereaksi terhadap perubahan jadwal. Hanya kehadiran anak anjing berbulu, Timotius, yang tampaknya sedikit menghidupkan wajahnya. Citra tidak menyerah. Ia membawa kursi roda dengan pasiennya keliling taman, mendudukkan Kania untuk mengamati sesi latihan Bagus dengan anjing itu. Bagus menjalankan tugas itu dengan serius. Timo kecil sudah tahu perintah duduk, tidur, tempat, kemari, jalan. Di rumah, Newfoundland itu hanya mengakui 2 orang sebagai tuannya, Kania. Di kakinya ia menghabiskan seluruh waktu luangnya, dan Bagus, yang memberinya makan dan mendidiknya. Hari-hari berlalu, liburan musim dingin yang disukai semua orang Tahun Baru dan Natal semakin dekat. Citra, Gabi, dan Bibi. Lastri dengan senang hati menghias rumah yang sudah indah itu dengan komposisi cemara, karangan bunga berwarna-warni, dan patung-patung tokoh dongeng. Bagus memasang pohon Natal buatan di semua ruangan, menghiasinya dengan mewah dengan mainan-mainan mahal. Suasana hati semua orang penuh kegembiraan praliburan. 3 hari sebelum Tahun Baru, Citra tiba-tiba menerima telepon dari satu-satunya teman dekatnya. Citra, kau akan pingsan. Aku punya berita besar, aku akan menikah mendadak dan pindah ke Papua bersama kekasihku. Dia seorang insinyur militer, kami akan tinggal di dekat sebuah proyek besar di sana. Citra langsung merasa sedih. Ia dan Nita sudah seperti saudara, bersama sejak dari panti asuhan, selalu saling mendukung. Dan sekarang mereka akan berpisah. Sementara itu, temannya terus berceloteh di telepon. Tanggal 30 Desember, aku adakan pesta lajang perpisahan di sebuah klub malam. Tanggal 2 Januari, pesawat kami terbang satu arah. Tidak ada penolakan, Citra. Aku juga sudah menyiapkan hadiah untukmu, gaun malam yang aku jahit sendiri, keren banget. Tentu saja tidak sepadan dengan kecantikanmu, tapi akan menonjolkannya dengan sempurna. Kalau saja Nita melihatku sekarang, dia pasti tertawa terbahak-bahak, pikir sang perawat. Baru-baru ini ia tidak sengaja mendengar komentar Gabi tentang dirinya. Pelayan itu menatapnya dengan jijik setelah makan malam dan menyimpulkan, psikoterapis kita itu tikus pucat yang kusam. Entah kenapa ada wanita tak berbentuk dan tak berwajah seperti itu. Mereka tidak berguna, pria pasti menjauhinya. Citra berjanji pada Nita akan menelepon kembali malam nanti dan pergi ke kamar Kania. Gadis itu, setelah makan malam yang mengenyangkan dan berjalan-jalan sebelumnya, sudah tertidur lelap, terbaring di atas bantal-bantal empuk. Ia merapikan selimutnya dan menyelinap keluar ke koridor. Percakapan dengan Bapak Budi Hartono akan sulit. Atas ketukannya yang ragu-ragu di pintu ruang kerja, pemilik rumah langsung menjawab, "Masuk. Saya baru saja selesai memeriksa dokumen malam ini." "Ada apa?" "Saya punya urusan tak terduga." Ia menjelaskan situasinya secara singkat, "Tapi saya akan menerima keputusan apapun dari Bapak. Masalahnya, orang yang dekat dengan saya akan pergi jauh untuk waktu yang lama. Kami tidak akan punya kesempatan untuk bertemu jika saya tidak bisa datang ke acara yang diadakan teman saya. Saya bukan sipir penjara, dan Anda bukan narapidana yang harus saya kurung, Ibu Citra. Anda sudah 1,5 bulan berada di rumah ini tanpa keluar. Kondisi Kania, jika tidak cemerlang, setidaknya tidak menunjukkan tanda-tanda memburuk. Saya puas dengan inisiatif dan eksperimen praktis Anda. Tidak ada satupun yang merugikan putri saya yang sakit. Tentu saja, pergilah ke kota. Saya beri Anda waktu 24 jam. Tanggal 31 Desember setelah jam 8 malam, Anda harus kembali ke sini.
Dari ruang kerjanya, Citra tidak berjalan, melainkan terbang dengan sayap. Di dapur, Bibi Lastri sedang sibuk, dan perawat yang baru saja dibebaskan itu tidak bisa tidak berbagi berita dengannya. Meskipun aku jelek, celoteh Citra, tapi semua orang kan ingin sedikit keceriaan liburan. Lagi pula, kapan lagi aku bisa bertemu Nitaku? Kau jelek. Balas juru masak itu, sambil tersenyum. Simpan saja dongeng itu untuk orang lain, sayangku, aku. Wanita tua yang sudah banyak makan asam garam kehidupan ini, tidak akan tertipu dengan semua penyamaranmu itu. Aku sudah lama menebak bahwa kau menyembunyikan kecantikanmu di balik citra kusam dengan kacamata. Tapi jangan khawatir, rahasia ini akan tetap di antara kita. Jika kau melakukannya, berarti kau punya alasan. Profesimu tidak terganggu oleh semua penyamaran ini, dan urusanku adalah urusanku. Citra berbalik sambil berlari, kembali ke dapur dan memeluk sang ahli kuliner dengan hangat dan lembut. Aku tahu sudah ada 2 malaikat kebaikan di rumah ini. Bibi Lastri, kebaikan hati dan kesediaanmu untuk memahami dan menerima tidak kalah dengan belas kasihan tuan rumah. Ia dengan malu-malu mencium pipi montok Bibi Lastri yang beraroma vanila dan apel, lalu bergegas menelepon Nita untuk memberitahunya kabar gembira. Mengingat Nita bekerja sebagai desainer di salah satu butik di kota, gaun untuk Citra ternyata sangat mewah. Sutra lembut berwarna biru tua yang memeluk tubuh menonjolkan setiap lekuk tubuhnya yang ramping, tanpa melupakan semua keindahan yang seharusnya dimiliki seorang wanita cantik. Belahan dada, dan belahan di kaki pas dan sopan. Kalung mutiara, gelang, dan anting-anting yang diberikan orang tua asuhnya pada ulang tahun ke-25 sangat cocok dengan warna dan gaya pakaiannya. Setelah mendandani temannya di salah satu ruang ganti di butik, Nita terdiam karena kagum. Citra, kau akan menjadi dewi malam ini? Aku yakin tunanganku tidak akan goyah. Dia sudah melihat fotomu. Tapi semua pria lain akan bertekuk lutut di hadapanmu. Lihat saja nanti, aku lebih suka menjauh dari semua perhatian pria yang mengganggu itu, jawab Citra dengan getir. Cukup sudah pengalaman pahitku di bidang itu. Sepertinya pria baik-baik, jika bukan ksatria, setidaknya pria yang waras, sudah punah di dunia ini. Aku hanya bertemu dengan orang-orang yang berhasil membuatku kecewa untuk waktu yang lama. Aku akan pulang ke apartemen, merapikan rambut, kuku, dan lain-lain. Kita bertemu malam nanti langsung di klub. Tempat bernama Lampu Kota Besar itu menyambut Citra yang datang dengan taksi dengan penampilan yang luar biasa meriah. Pohon-pohon cemara yang dihias, lampu-lampu berwarna, dan pernak-pernik yang berkilauan di bawah cahayanya, para tamu yang berdandan mewah. Teman kesayangannya, Nita, salah. Di lantai dansa, di meja-meja, di bar, ada banyak wanita cantik sejati yang pantas menjadi primadona malam itu dan malam yang akan datang. Menjelang tahun baru, sepertinya semua orang berusaha tampil maksimal. Suasana sudah santai karena minuman beralkohol. Citra menghela napas lega, tidak ada yang peduli padanya. Tetapi ia terlalu cepat bergembira. Di salah satu meja, Vino, pria pertama dan satu-satunya dalam hidupnya, sedang bersenang-senang dengan teman-temannya dalam keadaan mabuk. Melihat Citra yang santai, mengobrol dengan Nita dan gadis-gadis lain, mata pria itu menyala dengan kilatan serakah. Gadis ini menjadi lebih cantik. Sia-sia aku melepaskan burung itu dari sangkar cintaku. Pacar seperti ini akan meningkatkan citra pria sukses manapun, pikirnya sambil tersenyum mesum. Malam ini aku akan menidurinya lagi. Memutuskan untuk membiarkan korbannya minum setidaknya 1 koktail agar lebih penurut, Vino kembali ke teman-temannya, tetapi tidak melepaskan pandangannya dari Citra. Sekitar 1 jam kemudian, kesabaran Vino habis. Ia memutuskan untuk menghampiri dan memberi pelajaran pada gadis keras kepalanya itu, mempermalukannya di depan teman-temannya. Ia muncul tiba-tiba di belakang Citra dengan sapaan basa-basi. Wah, lihat siapa ini? Tanpa pengawal. Mau, sayang, aku jaga tubuh indahmu dari godaan pria lain? Citra terkejut dan menjauh dari Vino, tetapi ia tidak ingin merusak malam indah Nita, jadi, ia cepat-cepat bangkit dari meja dan membawa Vino ke arah bar. Apa maumu? Kita sudah lama menyelesaikan semuanya. Kembalilah pada orang-orang yang menemanimu di sini. Tinggalkan aku sendiri, tetapi menghentikan pria kurang ajar yang tampan itu, tidak semudah itu.
Ia tidak berniat melepaskan niatnya untuk tidur lagi dengan wanita secantik itu. Ayolah, Citra. Mari kita minum segelas anggur merah yang enak untuk pertemuan tak terduga ini dan berpisah sebagai teman. Aku tidak bermaksud membuatmu marah, hanya berpikir kau juga punya sesuatu untuk dikenang dari halaman-halaman novel singkat kita. Wanita itu dengan bijaksana memutuskan untuk tidak memperbesar masalah karena kebetulan acak ini dan dengan patuh mengikuti pria itu ke bar. Vino memesan 2 gelas anggur mahal dari koleksi impor, mentraktir coklat dan kacang berlapis gula. Ia dengan posesif merangkul pinggang Citra. Perhitungan pria itu sederhana. Sekarang kenalan lamanya akan mabuk dan menjadi lebih penurut, tetapi ia salah. Citra menenggak habis segelas anggur tanpa merasakan rasanya, dan menatap mata mantan kekasihnya dengan berani, "Sekarang aku bebas darimu." Ritual selesai. Vino tidak terbiasa dengan perilaku seperti itu dari seorang wanita. Tidak pernah ada yang menolaknya. Jadi, ia mulai berbisik di telinganya, "Sayangku, kencan pratahun baru kita belum berakhir, jangan harap. Sekarang aku akan menyewa ruang pribadi dan kau akan bersikap lembut padaku. Aku ingat semuanya, pesonaku." "Mulai lagi," pikir Citra dengan kesal. Kenapa jika ada pria di dekatku, semua keinginannya selalu bermuara pada satu hal? Ia menoleh ke sekeliling dengan tak berdaya. Di dekatnya tidak ada siapa-siapa kecuali seorang pria muda yang dengan tenang minum whisky di bar. Mata mereka bertemu, dan entah apa yang dibaca orang asing itu, tetapi ia dengan santai turun dari kursi bar dan mendekati mereka. "Wanita ini bersamaku, aku hanya pergi sebentar dari meja, dan Anda, anak muda, langsung memanfaatkan ketidakhadiranku." Mata Vino membelalak karena terkejut. "Kau ini siapa, sok jagoan, dari mana kau muncul?" Selanjutnya, Citra hanya bisa mengingatnya seperti mimpi buruk. Pria yang datang menolongnya mengangkat Vino dari lantai seperti bulu ringan dan memberinya tamparan keras. Pria mabuk yang pemarah itu tidak menyerah. Sebelum mundur dari medan perang, ia mengambil gelas anggur merahnya yang belum habis dan menyiramkannya langsung ke gaun Citra. Noda merah marun besar langsung menyebar. Wanita itu memucat, kasatria tak terduganya itu meraih tangannya dan menariknya ke toilet. Di sepanjang jalan, ia mengatakan sesuatu tentang perlunya segera mencuci kain itu agar tidak meninggalkan bekas. Citra sama sekali tidak memikirkan hal itu, belum pernah ada yang membelanya seumur hidupnya. Tiba-tiba, dalam suatu dorongan, ia memeluk leher pria itu, menariknya ke pintu keluar klub, hanya berhenti sejenak di dekat penitipan mantel untuk mengambil mantelnya. "Aku bawa mobil," gumam sang penyelamat yang kebingungan di sepanjang jalan. "Aku ada janji di sini dengan teman lama." Tapi dia terlambat. Tetapi Citra tidak mendengarkannya. Seolah dalam mimpi, ia menariknya di sepanjang jalan yang dingin menuju taksi yang baru saja menurunkan penumpang. Ia tidak peduli dengan kesopanan, dengan gaun yang rusak, dengan kebingungan teman seperjalanannya yang dengan patuh mengikutinya. Di kepalanya hanya ada satu pikiran, "Syukurlah aku suka memakai pakaian dalam sutra yang mahal." Tidak akan memalukan. Di apartemennya, tempat ia membawa ksatria acaknya dari klub, ia menerkam pria itu seperti harimau betina, seperti kucing lapar di musim kawin. Dan pria itu tidak melawan, semua yang terjadi di antara mereka seperti berada di taman surga. Tubuh bernyanyi, jiwa bersukacita, pikiran menari-nari. "Aku lelah menjadi orang yang sopan dan baik-baik. Biarlah ini hanya untuk satu kali. Aku bahkan tidak tahu namanya, meskipun kekasih acakku ini jelas tampan dan tidak bodoh." Dalam hal terakhir, entah kenapa ia yakin, meskipun mereka tidak mengucapkan sepatah kata pun. Menjelang pagi, mereka tertidur bersamaan, tanpa melepaskan pelukan, tetapi Citra bangun sendirian. Selain tempat tidur yang kusut dan bantal yang masih beraroma parfum pria yang luar biasa, tidak ada lagi yang mengingatkan pada malam yang telah berlalu di apartemennya. Ia membuat kopi, mengambil simpanan uangnya dari kotak sepatu untuk membeli hadiah tahun baru untuk semua orang di rumah Bapak Budi Hartono. Ia sudah mulai menganggap semua orang itu seperti keluarga. Dan malam itu, apa boleh buat, sudah berakhir. Semua keajaiban tahun baru suatu saat akan berakhir. Sinterklas yang telah menyelamatkannya dari Vino, yang menjijikan juga telah menghilang. Sayang sekali ia bahkan tidak sempat memberi sarapan pada orang asing itu. Memang,
Di kulkasnya kosong melompong, bahkan sepotong roti pun tidak ada, tapi ia bisa membuat panekuk yang lezat. Tepung, gula, vanili, susu ada di freezer, sebatang mentega beku. Tapi sudahlah, ia harus kembali ke tugasnya. Citra kembali ke kostum penyamarannya sebagai gadis lugu yang jelek, mengemasi tasnya, dan menelepon Denny. Sopir Bapak Budi Hartono berjanji akan mengantarnya ke toko untuk membeli hadiah, dan Usped kembali ke rumah tepat waktu. Citra tiba-tiba berpikir bahwa pria yang bersamanya malam ajaib itu juga seorang malaikat kebaikan dan perlindungan, setidaknya untuknya secara pribadi. Suasana hatinya campur aduk, kesedihan karena perpisahan dan sesuatu yang tidak terwujud, dan kegembiraan karena dalam hidupnya yang cukup hambar terjadi kembang api seperti itu. Di rumah Bapak Budi Hartono, ia dan Denny tiba tepat pukul 20.00. Di ambang pintu, Citra ditahan oleh Bagus dan Timo. Tukang kebun itu dengan malu-malu memberinya sebuah buket yang terbuat dari kerucut pinus dengan pita-pita dari hiasan berkilauan. Gabriela muncul di teras, hari ini sepertinya berdandan dengan semua warna pelangi, untuk menyambut malam tahun baru, maskara berwarna, eyeliner di sekeliling mata, eyeshadow, perona pipi, lipstik. Anehnya, penampilan alami Gabriela yang cantik itu bahkan tidak rusak olehnya. Bagus, tebar pesona kemana-mana. Ya? Katanya cinta mati padaku. Perasaanmu sudah layu. Ya? Beralih ke dokter kita, tukang kebun yang biasanya pendiam dan pemalu itu tiba-tiba berani melawan. Aku bahkan belum sempat memberimu hadiah sederhanaku. Tapi jangan sentuh Ibu Citra, jangan berani-beraninya bicara tidak sopan padanya. Kau tidak sebanding dengan kukunya. Gabriela menatap Bagus dengan jijik dan menyahut, diam kau, orang-orangan sawah. Aku menunggumu di sini. Sebentar lagi Tuan Rama akan datang, pria itu bukan tandinganmu. Belajarlah darinya bagaimana pria sejati berpenampilan dan bersikap. Untuk menghentikan monolog yang tidak menyenangkan ini, Citra meraih lengan Bagus dan membawanya ke samping. Jangan dengarkan kata-kata kasarnya, Bagus. Seseorang yang bisa begitu mencintai tanaman dan hewan, ia seolah-olah menjadi perpanjangan dari mereka di bumi ini. Sebagian dari kita menjadi malaikat kebaikan bagi orang lain, menyembuhkan dan menyelamatkan jiwa-jiwa yang tersesat dan malang. Dan sebagian lagi menjadi semacam gembala, pemandu bagi flora dan fauna, melindunginya dari kekejaman manusia, memanfaatkannya untuk kebaikan manusia, bukan untuk merusaknya. Kau adalah salah satu dari malaikat kebaikan bagi alam. Banggalah dengan status istimewa itu, kau pantas mendapatkannya. Citra mencium pipi Bagus yang kebingungan dan menaiki tangga. Di kejauhan terdengar suara mesin mobil yang mendekat, tetapi ia sudah berlari menuju pasiennya. Sebentar lagi semua akan menyambut tahun baru, dan Kania belum siap. Bibi Lastri sibuk dengan meja makan. Di ruang makan yang dihias dengan indah, semuanya berkilau. Meja penuh dengan hidangan dan minuman, semua penghuni rumah mengenakan pakaian meriah. Bahkan Citra mengganti sweter tak berbentuknya dengan blus putih berenda dan rok hitam. Yang tersisa hanyalah sanggul di kepalanya dan kacamata lucu di hidungnya. Bapak Budi Hartono keluar ke meja dengan sweter kasmir lembut dan celana panjang berwarna terang. Di celemek Bibi Lastri, ada pita-pita emas kecil dari hiasan. Gabriela mengenakan gaun ungu yang provokatif dengan belahan dada rendah dan punggung terbuka. Kania duduk tegak di kursinya, mengenakan gaun berwarna ungu muda. Citra telah menata rambutnya, gadis itu terlihat lebih segar. Di kakinya, seperti biasa, berbaring penjaga setia, Timotius. Untuk perayaan itu, Bagus telah memandikannya dengan sampo anjing. Bulunya berkilau. Citra sudah sempat membagikan hadiah untuk semua orang. Mainan pohon Natal kecil berbentuk malaikat dengan berbagai pakaian. Jika digoyangkan sedikit, semuanya mengeluarkan bunyi lonceng yang merdu. Mereka mulai duduk di meja pada pukul 10 malam. Masih ada waktu untuk melepas tahun yang lama, berterima kasih atas semua kebaikan dan meminta keburukan dibawa pergi. Bapak Budi Hartono keluar untuk menyusul putranya, dan tak lama kemudian mereka muncul bersama di ruangan. Citra saat itu sedang menyeruput jus jeruk ketika, bersama dengan majikannya, di depan Kania muncul pria yang bersamanya malam itu. Ia bahkan sempat mendengar akhir kalimatnya, "Maaf, ayah, aku terlambat karena ada urusan tak terduga."
lalu aku harus menjadwal ulang pertemuan bisnis penting yang batal kemarin. Citra tersedak, matanya berkedip ketakutan, dan kemudian, di depan mata semua orang, terjadi keajaiban. Kania menjadi hidup, mengulurkan tangan ke arah kakaknya, lalu menunjuk ke lantai, dan dengan tidak jelas berkata, "Jatuh." Semua orang tercengang, bergegas memeluk dan mencium gadis itu. Di tengah keributan umum, Citra diam-diam menyelinap keluar dari meja, biarkan keluarga itu bersama tanpa dirinya. Tidak ada yang akan menyadari kepergiannya. Dan ia perlu menenangkan diri setelah kejutan yang tak terduga, pria impiannya, tamu malam misteriusnya, dan putra Bapak Budi Hartono adalah orang yang sama. Ia gemetar karena bingung. Di meja, mereka segera menyadari bahwa perawat Kania, dokternya, yang berkatnya peristiwa membahagiakan itu terjadi, telah menghilang. Rama dikirim untuk mencarinya. Ia mengetuk pintu kamar dokter dengan gigih, lalu membukanya sedikit, tetapi di dalam kamar tidak ada apa-apa selain suara air yang mengalir di kamar mandi. Ia berpikir mungkin wanita itu merasa tidak enak badan. Pria itu dengan tegas mendorong pintu kamar mandi. Di depan bak mandi, membungkuk, Citra dengan marah menggosok sehelai kain, air matanya jatuh ke dalam air. Ia menoleh pada suara pintu yang terbuka. Sekarang ia tidak memakai kacamata jeleknya, rambutnya tergerai di punggungnya, dan Rama menangkap sesuatu yang sangat akrab padanya. Kemudian ia mengalihkan pandangannya ke bak mandi, di mana tergeletak sebuah gaun sutra biru tua yang indah. Teka-teki itu terpecahkan. "Kamu?" teriak Rama dengan kaget. "Aku kembali dengan sampanye, makanan, dan buket bunga ke apartemenmu, tapi kosong. Aku hampir gila karena putus asa. Berpikir telah kehilangan peri malamku selamanya." Citra dengan berani melangkah ke dalam pelukan Rama yang terbuka. Persetan dengan semua prinsip, kesopanan, aturan. Pria ini telah membalikkan jiwanya kemarin. Orang-orang di bumi ini bertemu dan saling mengenal dengan cara yang berbeda. Bersamanya, ia merasa baik, sisanya tidak penting. Rama melepaskan gadis itu terlebih dahulu. "Cepat pakai sesuatu. Tinggal 5 menit lagi sebelum jam 12 malam, kita masih sempat." Tidak ada waktu untuk penyamaran biasa. Blas dan rok Citra basah kuyup. Dalam hitungan detik, ia mengenakan jeans ketatnya dan sweater putih rajutan tebal. Ia tidak mengikat rambutnya, hanya sedikit menyisirnya. Mereka tiba di meja tepat saat jam berdentang. Gelembung sampahnya menari di gelas. Di meja, semua orang menantikan karya kuliner Bibi Lastri. Bahkan Kania mencoba membuat semacam senyuman di wajahnya. Bapak Budi Hartono tidak bertanya satu pertanyaan pun, hanya melirik bagaimana kedua orang muda itu duduk berdampingan di meja. Bibi Lastri berpikir dalam hati, dengan begini, sebentar lagi akan terdengar suara anak-anak di rumah kita. Bagus tersenyum bahagia sambil mengelus punggung Timo. Gabriela dengan gugup menggigit bibirnya dan mengunyah roti lapis ikan salmon. Kalau begini terus, Bagus juga akan direbut dariku. Sekarang, untuk tetap di rumah ini, aku harus menerima pendekatan tukang kebun itu. Dia pria yang baik, pekerja keras, dan cukup tampan. Malam tahun baru itu benar-benar ajaib dan penuh keajaiban. Seperti seharusnya, setiap orang di meja itu bahagia dengan caranya masing-masing. Liburan musim dingin yang telah lama ditunggu-tunggu berlalu dengan berbagai hiburan dan istirahat. Hanya Citra yang tanpa lelah bekerja dengan Kania untuk mengkonsolidasikan keberhasilan. Pada hari kerja pertama, Bapak Budi Hartono menyadari bahwa ia terlalu santai selama liburan dan memutuskan untuk pulang lebih awal. Dengan langkah pelan di atas karpet lembut, ia mendekati pintu kamar putrinya dan menjadi saksi kemenangan baru Kania. Timo, Ayah, Rama, Lastri, Bagus, Citra, Gabi, Kania dengan patuh mengulang suku kata demi suku kata yang diucapkan Citra. Bapak Budi Hartono bersembunyi di sudut koridor dan menangis. Konsilium yang diadakan oleh guru Citra 10 hari kemudian memberikan kesimpulan yang menggembirakan. Penyakit itu telah menyerah, proses penghancuran sel dan jaringan melambat, periode remisi telah melampaui semua batas yang diketahui ilmu pengetahuan. Bapak Budi Hartono, kan sudah saya bilang, Citra adalah spesialis yang luar biasa. Dalam kasus kita, mengharapkan kesembuhan total sama